Krisna di sini dalam program acara Autozone, zona otomotif terhits dan terupdate. Kali ini saya berada di daerah Bilangan Karangayu, tepatnya di dealer Wuling AJM Sudirman. Kali ini saya mau membahas tentang Wuling Convero Ambulans, teman-teman ya. Kok ada ambulans sih? Kenapa ada ambulans? Saya juga baru tahu sih, tapi kelihatannya beberapa waktu yang lalu saya pernah ngelihat Wuling Convero dengan bentuk ambulans itu sudah beredar. Yang saya tahu sih mobil ambulans biasanya ada strobonya, ada suara saranya totot dan sebagainya, tapi pasti ada kelengkapan-kelengkapan penting yang ada di dalam sebuah unit mobil ambulans. Karena saya juga nggak ngerti-ngerti amat sih, sebaiknya kita tanya langsung kepada yang lebih ngerti soal mobil ambulans. Halo Mas. Ya, halo Pak. Dengan Krisna nih, dengan Mas siapa? Saya dengan Ronald dari AJM Sudirman Semarang. Mas Ronald, untuk Wuling ambulans kayak gini sebenarnya dibangun dari basic mobil apa sih Mas? Kalau ambulan ini sendiri, kebetulan basicnya kami dari Wuling Convero yang tipe basic. Jadi yang paling standar, tapi disulap untuk menjadi ambulan. Disulap menjadi sebuah ambulans. Kira-kira sebenarnya kenapa kok ambulans dibutuhkan, kemudian harganya berapa? Mungkin Mas Ronald bisa share ke para autosers yang ada di sini? Oke, jadi untuk ambulan kenapa penting? Karena ambulan ini kan merupakan sarana transportasi untuk mengangkut pasien dalam keadaan mungkin sakit, mungkin emergensi, atau mungkin bahkan untuk sakit kritis gitu. Jadi kenapa diperlukan ya untuk fasilitas itu tadi. Karena jika pakai mobil biasa kita bisa terhalang untuk kemacetan, untuk terhalang untuk traffic juga gitu. Dengan adanya ambulan kita dipermudah untuk akses jalannya. So, dengan adanya tadi berbagai macam fasilitas, pengen tahu dong, kepoin dong, dalam sebuah mobil ambulans itu spesifikasinya apa saja, yang ada di dalam bangku belakang itu apa saja, mungkin bisa dijelasin Mas Ronald? Oke, untuk spek kurang lebih di rata-rata ambulan sama. Jadi untuk syarat sebuah ambulan itu yang pasti diperlukan pertama kali adalah tulisan ambulan di bagian kap mesin. Jadi ini syarat utama supaya pengemudi yang ada di depannya itu bisa melihat di spion jika ada mobil ambulan di belakangnya. Lalu yang berikutnya ada juga strobo atau lampu LED bar. Jadi itu untuk sirine juga. Jadi sebagai identifikasi kalau mobil ini adalah sebuah ambulan lengkap dengan sirine dan speaker ya? Speaker ya, dengan buat speaker ya. tot-tot itu ya, biar orang pada minggir semua ya. Minta tolong minggir dulu atau apa tadi. Karena butuh lebih diutamakan di jalan raya. Betul. Tapi di samping lampu sirine dan tulisan ambulans, kira-kira ada nggak yang perlengkapan yang dibutuhkan pada saat emergensi? Misalkan harus butuh oksigen kayak, harus butuh apa tuh namanya buat tenda kayak apa namanya, saya nggak tahu deh. Mungkin Ronald bisa beritahu ke autosir semuanya supaya mereka lebih ngerti kenapa ambulan itu dibutuhkan oleh masyarakat, terutama klinik-klinik atau mungkin instansi pemerintah, bahkan mungkin sekarang desa-desa kan sedang giat-giatnya membuat suatu mobil siaga. Mungkin Ronald bisa kasih tahu ke autosir semuanya? Oke, untuk spek kita mungkin langsung ke belakang aja. Kita bisa lihat di belakang untuk speknya. Oke, saya mau pengen lihat spesifikasinya seperti apa, Mas Ronald. Oke Pak, ini untuk tampak samping dari Wuling Convero ambulan yang tipe basic. Sebuah ambulan itu yang pertama pasti harus adanya tabung oksigen dan hand sanitizer. Kenapa dipakai hand sanitizer? Karena sekarang kita sudah tidak menggunakan wastafel lagi, karena wastafel itu diklaim malah jadi sumber kuman. Karena adanya endapan-endapan air, jadinya itu malah jadi sumber untuk kuman, sumber bakteri. Makanya sekarang diarahkan menggunakan hand sanitizer. Gitu. Standarnya sudah ada, paling tidak ada oksigen untuk pertolongan pertama apabila sesak nafas. Kemudian ternyata hand sanitizer tuh nih ya, biar bakteri-bakteri, virus-virus yang dulunya kita ngelihat ternyata saya baru tahu tuh dari wastafel ternyata bikin kadang dari wastafelnya yang sakit malah tambah sakit ya. Betul. Oke, kemudian ada fasilitas lagi yang lainnya Mas Ronald? Kalau kita mungkin bisa lihat dari belakang lebih enak juga. Wah, ternyata ya luar biasa ya dalamnya sebuah ambulan yang tipe basic seperti ini ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Ronald apa saja isi sebuah ambulans standarnya itu seperti apa? Oke, jadi untuk
sebuah ambulan basic itu yang tadi di dari samping kan terlihat ada tabung oksigen dan hand sanitizer. Lalu kalau dari belakang ini bisa terlihat yang pasti harus ada itu kotak P3K-nya terlebih dahulu. Jadi kotak P3K ini untuk tempat menyimpan obat, perban dan lain-lain untuk peralatan pertolongan pertama. Lalu juga ada dipan atau matras untuk pasien bisa evakuasi ya, dibawa betul. dengan aman karena di situ saya juga lihat ada sabuk-sabuknya ya. Betul. Merah, hijau dan kuning. Terus ini yang tipe basic. Kemudian kalau yang tipe medium sama lux itu bedanya ada di mana? Jadi untuk tipe basic dan tipe-tipe lainnya ada tipe medium dan tipe luxury. Dari secara eksterior nggak banyak perbedaan, tetap sama. Yang membedakan lebih ke fitur-fitur di dalamnya. Jadi kalau misalnya yang tipe medium, dia model matrasnya dia sudah menggunakan sebutannya stretcher yang ketika ditarik dia langsung kakinya otomatis langsung. Yang kayak di film-film itu ya, emergency room ya, IR ya. Jadi untuk pasien juga lebih mudah, petugas juga lebih mudah ketika mengevakuasi pasien. Untuk yang di tipe luxury sendiri, perbedaan yang paling mendasar adalah dia sudah tidak menggunakan kotak P3K lagi, tapi dia diganti dengan sebuah lemari akrilik. Jadi lebih kelihatan lebih komplit dan lebih lux ya. Jadi untuk penyimpanannya juga lebih banyak slotnya. Jadi obat-obat lebih lengkap, kemudian sarana-sarana penunjang keselamatannya juga jauh lebih komplit. Betul. Kenapa jadi perbedaan ada harganya di situ ya? Betul. Tiap tipe pasti ada perbedaan harga. Kisaran range berapa sih, Mas Ronald, untuk ambulan yang memang dibutuhkan dalam sebuah kendaraan Convero ini? Kalau ambulan basic sendiri, yang Wuling Convero basic itu di harga 180-an. 180-an. Ya, jadi kita dengan budget 200 juta kurang itu sudah bisa dapat sebuah ambulan dengan tipe basic dengan standarisasi yang sudah sesuai dengan ambulan pintar Indonesia. Ambulan pintar Indonesia. Ambulan pintar Indonesia. Jadi istilahnya untuk klinik, untuk rumah sakit mungkin yang masih rumah sakit kecil, belum terlalu besar, itu bisa pakai untuk Wuling Convero ambulan basic ini. Gitu. Selain untuk rumah sakit, kira-kira segmentasi pasarnya buat siapa lagi nih Mas Ronald? Selain klinik dan rumah sakit ya Pak ya, kita bisa juga masuk ke perda-perda Pak. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah, betul. Kalau misalkan sekarang kan sedang aktif-aktifnya dana desa tuh, bisa nggak untuk disalurkan ke daerah-daerah di mana dana desa membutuhkan mobil siaga untuk evakuasi kalau ada hal-hal emergensi? Bisa nggak ditawarkan ke mereka? Bisa sekali Pak, bahkan kita kan juga bisa untuk misalnya ambulan ketika tidak ada pasien yang sakit nih Pak, itu bisa dipakai untuk misalnya kita kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan, sosialisasi kesehatan, betul. Seperti ke sekolahan-sekolahan, ayo sikat gigi. Bisa benar-benar ide bagus tuh ya. Jadi bisa dikemas, ibaratnya ambulan itu bukan sebagai sebuah momok mobil yang menakutkan, tapi sebuah mobil yang menyenangkan untuk edukasi anak-anak SD, kemudian mungkin dari sikat gigi supaya kesehatan, kemudian kesehatan kulit ataupun lainnya ya. Cuci tangan juga. Cuci tangan, sekarang lagi aktif-aktifnya merebaknya virus corona ya. Jadi alat kesehatan seperti ini, sarana kesehatan seperti ini bisa sebagai sarana untuk informasi juga ya. Betul. Oke, dari tadi yang sudah dijelasin sama Mas Ronald, spesifikasinya macam-macam. Iya Pak. Satu pertanyaan terakhir deh. Kenapa orang Semarang atau mungkin Jawa Tengah DIY ini harus membeli Wuling Convero sebagai sarana ambulans atau mobil siaga di daerahnya mereka masing-masing? Kenapa kok harus sih? Kenapa harus memilih Wuling Convero ambulan ya? Jadi yang pertama karena Wuling Convero ambulan ini harganya terjangkau. Jadi untuk klinik-klinik dengan budget yang mungkin 200 jutaan ke bawah bisa dapat sebuah ambulan dengan standarisasi ambulan pintar Indonesia. Lalu untuk Wulingnya sendiri, kami kan sudah berkomitmen, jadi memberikan pelayanan after sale juga. Salah satunya itu untuk jaringan dealernya kami di seluruh Indonesia itu sudah mencapai 106 dealer. Di Jawa Tengah dan DIY sendiri kami sudah ada 15 dealer di kota-kota besar. Jadi Semarang, Pekalongan, Tegal, Kudus, Magelang, Jogja, Solo ada? Solo ada. Jadi
ketika ambulan ini nanti bepergian ke luar kota sekalipun, sudah ada jaringan dealer untuk after sale-nya juga. Lalu untuk garansi juga kami berikan. Jadi ada garansi untuk mesin dan transmisinya. Selama berapa lama Mas Rona? Itu 5 tahun, Pak. Selama 5 atau tahun ya? 100.000 kilometer. Untuk garansi umum kendaraannya sendiri? Kalau garansi umumnya sendiri di 3 tahun atau 100.000 kilometer, Pak. Oke, misalkan nih, aki mobilnya tekor nih, tapi belum ada setahun. Boleh nggak saya klaim ke Wuling? Bisa, Pak. Itu Oke. nanti masuk di garansi juga, Pak Mas. Ya, Garansi Pak. spare part ya? Jadi kami ada garansi spare part juga 1 tahun atau 20.000 kilometer mana yang tercapai lebih dahulu. Nah, kadang-kadang di desa ataupun di klinik kan ada biaya operasional nih. Betul. Setiap 10.000 saya harus servis, harus ngeluarin biaya sekian. Kira-kira dari Wuling ada program khususnya nggak untuk hal seperti itu? Kalau untuk servis berarti Ya, ya, Pak, ini ya, servis Pak, ya. Kalau untuk servis sendiri kami kasih free jasa servis. Jadi servisnya itu dibebaskan untuk biaya jasanya aja. Nanti untuk spare part-nya masih dikenakan biaya seperti itu. Berapa lama free jasa servisnya? Free jasa servisnya itu 50.000 kilometer atau 4 tahun. Mana yang tercapai lebih dahulu. Pak. Wow, sungguh luar biasa Iya, ya. Jadi ya cukup. menarik ya, berarti tidak terlalu memberatkan bagi para desa ataupun instansi pemerintahan, klinik ataupun rumah sakit yang memang harus sekarang kontrol efisiensi budget untuk bagaimana ternyata ambulan di samping harganya terjangkau ekonomis, tapi biaya operasional, jaringan dealernya dan juga yang lainnya sangat-sangat sudah Ya. tersedia sekarang Betul. ini. Luar biasa nih ternyata Wuling Convero Ambulans ya. Oke, terima kasih ya Mas Rona tadi atas penjelasannya yang bagi kami para netizen plus 62 ini Flower Country ini memang butuh informasi-informasi yang sangat membuka kasanah wacana kita. Ternyata para Atozer, Wuling Convero bisa dijadikan sebagai sebuah unit ambulan meskipun dengan berbagai macam spesifikasi ya, mulai dari yang basic, intermediate, dan kemudian juga yang paling lux ya, Ya, Oke, betul. basic. Nah dari situ ternyata Wuling Convero memberikan suatu jaminan garansi yang sangat-sangat membantu bagi para instansi pemerintah, klinik ataupun pemerintah desa, di mana garansi 3 tahun, 100.000 kilometer, bahkan yang paling luar biasa teman-teman ternyata mesin dan transmisi tercover selama 5 tahun atau 100.000 kilometer. Wow, itu bagi sebuah desa akan sangat-sangat terbantukan dalam 5 tahun ke depan. Dan juga yang paling penting di sini adalah free jasa servis dan juga garansi spare part-nya ternyata tercover dengan cukup yang jaringan dealer di Indonesia. Ternyata banyak, ternyata Wuling saudara-saudara. Ada 106 dealer di seluruh Indonesia dan Jateng DIY kurang lebih 15 tadi ya? 15, betul. Nah, dari situ kita bisa memberikan suatu message ke para teman-teman atau sahabat kita, nggak ada salahnya sih pilih Wuling Convero sebagai ambulans di tempat Anda. Tetap saksikan terus program AutoZone, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini ya. AutoZone, zona otomotif terhits dan terupdate. Salam, ngeng!